lagi. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Kudus. Puji dan syukur Tuhan, pada hari ini kami dapat melakukan PA kami walaupun online ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah PA kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Semoga PA kami ini berjalan dengan lancar ya Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah PA kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sebelum kita lanjut ke ibadah PA kita, mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan yang diberikan pada kita tanpa meminta balasan atas apa yang diberikannya pada kita. Dia selalu menemani kita, menjaga kita, menyayangi kita. Dia selalu menolong kita tanpa melihat perbuatan kita buruk atau tidaknya. Apakah teman-teman menyadari kita selalu menang karena Dia selalu bertindak? Kita selalu aman karena Dia menjaga kita. Kita selalu kuat sampai saat ini pun karena Dia. Dan apakah teman-teman menyadari hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan dan kuasa Tuhan, bukan dari hebatnya sekolah kita, jabatan kita, dan harta kedua orang tua kita. Maka dari itu, mari kita renungkan kebaikan Tuhan ini kepada kita. Mari kita angkat lagu penyembahan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, tidak henti kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mengangkat satu doa kami untuk menyatakan bahwasanya Allah itu yang baik, Allah itu yang penyabar, penyayang, dan pengasih ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kepada Engkau atas kebaikan-Mu kepada kami, masih Engkau karuniai kepada kami ya Tuhan. Inilah doa nama yang paling sempurna Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pengakuan dan pengampunan dosa kita, seperti yang Kau ingini.
satukan lagi hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur ya Tuhan. Tiada henti kami meminta kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengakui kesalahan kami ya Tuhan. Atas kesalahan kami satu hari ini, ampunlah kesalahan kami ya Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan dapat Engkau maafkan ya Tuhan. Banyak kesalahan yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Inilah doa namun yang kurang sempurna dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian kita lagi untuk mengantar, untuk mendengarkan penyampaian firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Puji Tuhan, pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan guna mengikuti PA Permata walau hanya dengan online. Mudah-mudahan wabah yang sedang merebak pada saat ini cepat berlalu dari kehidupan kita semua, dan biarlah rancangan Tuhan yang tetap jadi atas hidup kita. Sebelum kita masuki PA kita pada malam ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu, Bapa di dalam surga, di mana Tuhan masih tetap setia menemani kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Walau kami dalam keadaan situasi yang sering mengkhawatirkan kami karena penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang merebak di mana-mana, tapi Tuhan tetap melindungi kami hingga sampai pada malam ini pun kami ada dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun ya Bapa. Jika sebentar Tuhan kami mau bahas firman Tuhan melalui hamba-Mu, Tuhan, tidak ada kemampuan padanya ya Bapa. Mari Tuhan yang mengajari dan memimpin kehidupannya, agar apa yang ingin Tuhan sampaikan nantinya melalui firman-Mu pada saat ini bisa diterima oleh kami semua dan anak-anak-Mu Permata ya Bapa. Mari Tuhan berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami
Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Nas kita yang kita ambil pada malam ini dalam PA Permata yang sudah disediakan Modramen buat kita semua, yaitu kita ambil dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 dengan tema bertekunlah. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kalau kita melihat gereja mula-mula sesuai dengan apa yang telah kita dengar bersama-sama pada Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47, mungkin kita berpikir bahwasanya, dan kita membayangkan gereja mula-mula itu adalah gereja yang benar-benar sempurna dan sehat. Seperti Tuhan Yesus telah menciptakan Adam dan Hawa yang tertulis pada kitab Kejadian. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semuanya terlihat begitu indah dan sempurna. Begitu juga mungkin bayangan kita mengenai gereja mula-mula. Jadi begitu juga mungkin kita melihat, dan anak-anak kami juga memang belum merasakan, tapi mungkin anak-anak kami juga melihat bagaimana suatu perkawinan yang indah bila mereka saling mencintai, saling sehati, dan memasuki rumah tangga. Tapi kenyataannya bukan seperti demikian. Banyak kendala-kendala yang akan mereka lalui setelah memasuki perkawinan, di mana di sana sini terjadi ketidakcocokan. Setelah hari-hari berikutnya terjadi kesalahpahaman, dan banyak lagi rintangan-rintangan, mana masalah ekonomi keuangan yang mungkin satu orang bekerja, yang si istri mungkin di rumah, atau si istri yang cari makan, suaminya yang di rumah. Banyak sekali kendala yang dihadapi jika orang berkeluarga. Jadi mungkin seperti itulah kita melihat, entah pun anak-anak kami melihat gereja mula-mula ini terjadi. Tapi kenyataannya sebenarnya bukan seperti itu. Pada gereja mula-mula juga banyak terjadi di sana sini kekacauan.
banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi kemunafikan seperti yang tertulis di bahan PA Permata pada saat ini, pada malam ini. Tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan. Jadi gereja mula-mula itu semuanya apa yang mereka lakukan itu penuh kendala. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan tadi jemaat yang ada di gereja mula-mula itu bersatu hati, bersekutu, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tetap beserta mereka. Itulah dia gereja mula-mula. Gereja mula-mula dikatakan gereja yang sehat. Kenapa dikatakan gereja mula-mula itu adalah gereja yang sehat? Seperti sudah kita baca bersama-sama di Kisah Para Rasul tadi ayat 41 dan 42 yang katanya orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, itulah dia gereja mula-mula. Mereka mau bersekutu, mau bertekun dalam pengajaran, walaupun mereka penuh dosa. Seperti pada saat ini gereja di mana-mana juga banyak yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Tapi yang satu yang perlu kita ingat, bahwasanya rupanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan gerejanya. Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya jatuh ke dalam dosa atau melenceng kemana-mana. Jadi itulah dia kasih Tuhan buat gereja, buat kita semua. Itulah dia. Kita lihat dari pertama, dari gereja mula-mula Tuhan begitu mengasihi. Karena apa? Karena mereka bertekun dalam bersekutu. Jadi kita lihat pada awalnya gereja mula-mula itu adalah gereja yang jumlah orangnya hanya lebih kurang 120 orang. Tapi setelah Roh Kudus datang dan mereka menyaksikan sendiri, maka 3.000 jiwa dibaptis pada saat itu. Dikatakan pada ayat ini kita belajar bahwasanya mereka bertekun dan sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Itulah dia ciri-ciri gereja yang sehat. Jadi kalau dikatakan sempurna itu tidak ada yang sempurna, tapi mau bertekun dan mau diubahkan. Itulah dia ciri-ciri gereja yang sehat. Jadi inilah yang dikatakan menjadi gereja mula-mula itu dikatakan sehat. Dalam satu gereja itu harus ada saling mendukung satu sama yang lain. Jangan saling menjatuhkan. Banyak gereja-gereja seperti itu, saling menjatuhkan, saling hanya bisa mengkritik tapi tidak bisa mengasihkan solusi. Itulah seperti gereja pada saat ini juga banyak yang seperti itu. Jadi tapi itu pun rupanya kalau kita mau diubahkan dan kita mengakui segala kesalahan dan kita mau tetap bertekun, katanya tadi di sini, kita juga bisa diubahkan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami Permata. Dalam situasi apapun, mungkin banyak kendala yang kalian hadapi dalam masa muda kalian. Mungkin itu dalam persekolahan, dalam perkuliahan, dalam pergaulan, dalam memilih teman hidup. Tapi tetaplah bertekun dan jalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan persekutuan. Jadi dengan demikian Tuhan tetap pasti itu tetap merangkul kalian. Selanjutnya
mereka bertekun dan mendapatkan pengajaran, mereka melakukan sesuatu, katanya tadi di sini di ayat 43 sampai 46. Mereka melakukan sesuatu. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka bertekun, mereka bersekutu, dan karena mereka telah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan, mereka melakukan aksi. Bukan hanya bertekun, tapi mereka melakukan aksi dengan bersekutu, dengan berbagi-bagi dengan yang lain, dan menjual harta bendanya untuk apa katanya tadi, untuk dibagi-bagikan kepada yang memerlukan. Jadi di sini mungkin kalau kita ditanya pada saat ini, kita harus jual harta benda kita untuk dibagi-bagikan, mungkin kita masih berat untuk melakukan itu. Tapi dalam gereja mula-mula tadi dikatakan mereka rela membagi-bagikan harta miliknya untuk keperluan, memenuhi keperluan masing-masing. Itulah dia gereja mula-mula. Jadi luar biasa memang aksi mereka, karena mereka percaya dan yakin bahwasanya Tuhan itu begitu kasih pada mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah aplikasinya. Dengan ucapan syukurnya, mereka sungguh luar biasa melakukan aksinya. Dan pada ayat yang terakhir dikatakan apa? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi dengan kita melakukan persekutuan dan bertekun, sudah otomatis kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Dan pasti kita lakukan sesuatu tindakan yang kita peroleh hikmat dari Tuhan. Jadi dengan demikian sudah pasti orang lain juga pasti merasa senang, kan gitu. Orang lain sudah pasti merasa senang kalau kita itu lakukan yang luar biasa. Enggak ada kurasa manusia yang enggak senang kalau kita melakukan kebaikan. Seperti jemaat mula-mula tadi, dia disukai orang. Nah, dia bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, dan dia disukai orang dan makin bertambah. Apa katanya di sini tadi? Makin bertambah-tambah orang yang diselamatkan. Jadi seperti kami juga, anak-anak kami Permata, dengan demikian kalau kami itu bertekun, sudah pasti kami memperoleh hikmat, kan gitu. Dalam segala lakundu, dalam segala tindakandu, orang lain senang, dan dari kami banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi bisa mengenal Tuhan dan ikut Kristus. Jadi itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi garam dan terang buat sekeliling kita. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan itu tetap bertumbuh dalam kehidupan kita di dunia ini. Dari kita orang boleh melihat siapa itu Tuhan kita Yesus. Dari dirindu, dari segala tingkah lakundu, orang bisa melihat siapa itu Tuhan kita. Dengan demikian orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa
kembali kepada Tuhan dan menyembah Dia. Itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama berusaha kepada anak-anak kami Permata. Bertekunlah, itulah tema kita pada hari ini. Bertekun dan tetaplah setia di jalan Tuhan. Dengan demikian Tuhan juga pasti menjadi yang terdepan dalam kehidupan lu semua. Dan percayalah, pada Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yang kita rasa itu tidak mungkin bisa menjadi mungkin, sangat mungkin bagi Tuhan kalau kita setia dan tetap bertekun. Dia sangat sayang kepada anak-anaknya. Jadi marilah anak-anak kami Permata, sama-sama kita untuk tetap bertekun dalam semua pelayanan. Ulah si panjang punjuten, jangan terjadi si saling menyalahkan, tapi tetaplah saling mendukung, agar bagi kami pun orang tua du dan semua sekeliling du bisa melihat bahwasanya memang kami itu semua adalah benar-benar anak Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kembali puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu Bapa di dalam surga, di mana Tuhan pada waktu yang sebentar tadi kami boleh bahas tentang firman-Mu untuk mengajak kami tetap bertekun dan bersekutu. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, terlebih dalam kehidupan anak-anak kami Permata Bapa, agar gereja Tuhan boleh tumbuh di mana-mana. Dengan demikian Bapa, makin tersebar berita semeriah Tuhan dalam seluruh dunia ini. Ajari kami Tuhan, mampukan kami, mampukan anak-anak Permata Bapa dalam menjalankan semua yang Tuhan inginkan. Dengan demikian mereka boleh menjadi permata yang cemerlang di mana-mana ya Bapa. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik buat anak-anak kami ini. Dan semua Bapa yang masih sekolah pun Tuhan memberkati. Yang masih cari pekerjaan pun Tuhan yang menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Tiada kemampuan bagi kami ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bila mana tadi Bapa banyak kekurangan hamba Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang menyempurnakannya, agar firman Tuhan pada hari ini boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, Bapa yang sempurnakan, sebab kami datang melalui satu anak-Mu Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Kita bersyukur atas firman yang telah disampaikan oleh pembicara kita. Untuk metode penggejakan dan diskusi kita akan dilakukan di APP Classroom Permata Puji Dadi yang telah ada. Mari kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kita, Betapa Hatiku.
masing-masing dan nanti akan dikutip atau dikumpulkan pada saat PA seperti biasa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Kudus. Puji dan syukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan PA kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan PA kami ini, semoga menjadi berkat untuk permata puji dadi ya Tuhan. Semoga apa yang kami kumpulkan ini bermanfaat bagi kami juga semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Berkatilah rezekinya ya Tuhan. Tambahkanlah rezekinya ya Tuhan atas persembahan yang telah diberikannya kepada Engkau Tuhan. Dalam doa nama yang kurang sempurna dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu kita pengantar ke doa syafaat kita, terlalu besar. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, puji dan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. PA kami sudah selesai ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa khusus untuk pembimbing kami Tuhan. Berkatilah pembimbing kami Tuhan. Berkati kesehatannya, rezekinya, keluarganya. Berkati juga kehidupan anak-anaknya, persekolahan anak-anaknya Tuhan, pekerjaannya juga Tuhan. Dan kami juga berdoa khusus untuk pertua diakan kami, pendeta, dan orang tua kami Tuhan. Berkatilah pertua diakan kami dan pendeta kami dan orang tua kami Tuhan. Kesehatannya, rezekinya, aktivitasnya juga ya Tuhan. Jika ada pertua diakan kami, pendeta dan orang tua kami yang sakit ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan. Berikanlah obat yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Berkatilah negara kami ini ya Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia ya Tuhan, supaya kami bisa dapat beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk keberadaan permata ya Tuhan. Berkatilah keberadaan permata kami ya Tuhan, dari pekerjaan, perkuliahan, persekolahan, jodoh, atau yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Berkatilah kami satu persatu ya Tuhan.
yang mencari pekerjaan, berkatilah dia Tuhan supaya mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan buat teman-teman kami yang mencari jodoh juga ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami agar mendapatkan jodoh yang terbaik dengan atas nama Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua permata Tuhan yang tidak dapat melihat PA online kami ya Tuhan. Berkatilah mereka masing-masing ya Tuhan, agar minggu depan mereka dapat melihat PA online kami ini ya Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Oh Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. PA kita sudah selesai. Sampai jumpa di PA selanjutnya. Bujur.